Menteri Keuangan telah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia telah mengalahkan ekonomi Malaysia dan Thailand. Bangga menjadi warga negara Indonesia, dulu iya bangga. Tapi sekarang akhir-akhir ini, 10 tahun, 15 tahun terakhir ini, nggak bangga aku menjadi warga negara Indonesia, bahkan sangat malu. Sebanyak 171,8 juta penduduk di Indonesia atau sekitar 60,3% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Malaysia cuma 460.000 orang atau sekitar... Alhamdulillah, ekonomi Malaysia tumbuh sebanyak 4,4% pada suku pertama tahun ini. Pertumbuhan ini banyak disumbang oleh perbelanjaan anda semua, rakyat Malaysia. Menteri Indonesia mengklaim ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia. Kenapa rakyat kita masih susah mencari pekerjaan di negaranya sendiri? Dan negara kita nomor 2 termiskin di dunia. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya, geng, ya, yang sangat membanggakan menurut Ikinya, geng, ya. Kenapa? Karena selalu kita oleh menteri ataupun dari pejabat-pejabat kita, rakyat Indonesia selalu dibohongi, geng. Kenapa demikian, geng? Karena Sri Mulyani klaim ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia dan Thailand, geng. Dan dulu juga, geng, sempat juga heboh bahwasannya rupiah akan menjadi 5.000 untuk 1 dolarnya. Bahkan, geng, namun terbaliknya ya, geng, ya. Terbalik kenapa, Bang? Ya, terbaliknya. Jadi 1 dolar itu hampir mau 17.000 ataupun sekarang mungkin sudah 17.000, geng. Jadi pemerintah kita itu ataupun pejabat-pejabat kita itu gampang banget untuk manipulasi kita, para rakyat Indonesia. Dulu kita gak dinobatkan nomor 2 negara termiskin di dunia, geng. Namun fakta daripada Bank Global, kita adalah urutan kedua di dunia. Di dunia, geng. Bayangkan kalau dengan apa namanya, geng, ya. Kalau dengan bank-bank ataupun menteri keuangan kita tidak dinobatkan, geng, seperti itu. Tidak dinobatkan, bahkan kemiskinan kita mengurang katanya di negara kita. Tidak, geng. Malahan tambah banyak di negara kita. Peluang pekerjaan makin susah, para investor sudah kabur dari negara kita, dan lain banyak macamnya, geng. Yaitu kita udah kalah dari negara-negara jiran kita, geng. Gak usah jauh-jauh ke negara Malaysia saja, kita sudah ketinggalan jauh, geng. Malah sekarang Menteri Sri Mulyani ini mengklaim ya, geng, ya, ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia. Waduh, ini gak tahu. Gak bisa berbicara lagi. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Miris banget ya kita hidup di Indonesia. Kita sebagai rakyat cari kerja aja susah. Padahal kita ini mau kerja, bukan mau hidup senang, ya kan. Tapi ketika kita melihat pejabat-pejabat hidupnya enak dan apa-apa serba terpenuhi, kita sebagai rakyat Indonesia cari kerja aja, cari kerja gitu biar kita capek. Kita susah dapatnya. Gua udah kelilingin, udah Karawang, Bekasi, Cikarang dan lain-lain udah keliling, tapi susah banget cari kerjaan kemana. Sekali ada kerjaannya, ada uang administrasi, mana mahal banget lagi. Itu juga belum tentu kerja. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia cari kerja buat nyambung hidup aja susah, ya kan. Apalagi buat nutupin kepenuhan hidup. Kita cari kerja buat hidup aja susah, apalagi lebih dari hidup. Gimana ya, kita jadi rakyat Indonesia cuman bisa apa sih? Gue bingung ngomongnya juga, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Karena ya emang susah ini, ya kan. Kita mau jadi kuli aja susah. Tapi sekarang beda, Indonesia ini tidak akan maju kalau dia ini tidak melawan korupsi di negaranya sendiri. Ya sekarang macam mana? RUU perampasan aset tuh belum disahkan sampai saat ini. Kau tengoklah beritanya tuh setiap hari, korupsi. Tapi menurutku nih beda, Indonesia mampu tak melawan para koruptor yang ada di negaranya sendiri? Ya tergantung pemerintahannya, mau tak memberantas korupsi. Ya, ini ada kabar baru lagi nih, teman-teman.
bahwa baru-baru ini Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengklaim bahwa ekonomi Indonesia telah mengalahkan ekonomi Malaysia dan Thailand. Percaya atau tidak? Simak dulu deh. Mungkin saya ulang sekali lagi, gross untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan gross kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga. Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu, kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1, penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negatif growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1. Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6. Di tengah badai ekonomi global yang mengguncang banyak negara, Indonesia berdiri tegak, bahkan berlari lebih cepat dari tetangganya. Dengan pertumbuhan 4,9%, negeri ini bukan hanya sekadar bertahan. Indonesia melawan arus, ya. Sri Mulyani tak sekadar mengumumkan data, ya. Dia menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil yang bisa diremehkan. Di saat raksasa ekonomi seperti Jerman dan Korea yang bisa dikatakan sedang tergelincir ke jurang resesi, Indonesia malah menatap masa depan dengan kepala tegak. Ini bukan kemenangan ekonomi semata, ini kemenangan harga diri bangsa. Jujur ya, kalau ditanya apakah aku bangga menjadi warga negara Indonesia, dulu iya, bangga. Tapi sekarang akhir-akhir ini 10 tahun, 15 tahun terakhir ini nggak bangga aku menjadi warga negara Indonesia, bahkan sangat malu. Sangat malu, aku sangat malu. Sangat malu melihat tingkah-tingkah menteri, pemerintah dan aparatnya, sangat malu. Itu rasanya seperti wajahku ini dilempar kotoran sapi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Aduh, kita ini ampas, Indonesia ini ampas. Padahal Indonesia ini kaya, tapi karena manusia-manusia pemerintahnya yang jahat, yang brengsek, jadi kita tetap seperti ini. Coba kalian bandingkan negara kita dengan negara lain. Bukan ikinya tidak suka dengan negara ikinya, bukan ikinya membenci ataupun ingin mencaci ataupun menghina negara ikinya, geng. Namun, geng, yang distatementkan oleh para pejabat-pejabat ini kebanyakannya untuk manipulasi rakyat, geng. Banyak sekali, contohnya angka kemiskinan. Seakan-akan kita udah percaya diri, kita lebih unggul daripada negara-negara Malaysia, negara Thailand, dan negara lainnya. Namun faktanya tidak. Kalau ekonomi kita memang baik dan sejahtera, kenapa akhir-akhir ini banyak video yang beredar itu warga kita ataupun masyarakat kita itu banyak yang di PHK? Satu. Dan kenapa Bank Global Dunia menyatakan bahwa negara kita adalah nomor 2 termiskin di dunia? 2. Dan nomor 3, bila kita dikompetkan ataupun dibandingkan dengan negara jiran, kayak gitu ya Bu ya. Jangan membuat statement untuk mempercaya untuk membodoh-bodohi rakyat, seakan-akan negara kita tuh baik-baik saja kayak itu Bu ya. Karena masih banyak ketimpangan. Ya, ikinya paham juga. Memang tidak semudah itu mengurus negara besar gitu geng ya. Namun janganlah bagi fakta-fakta yang tidak solid kayak gitu ya geng ya. Kalau betul ekonomi kita stabil dan ekonomi kita baik kayak gitu ya geng ya, nggak mungkin investor tuh lari ke negara Malaysia, negara Vietnam, Thailand dan lain sebagainya Bu. Pasti akan pergi ke negara kita kayak gitu. Dan nggak mungkin juga para masyarakatnya sampai mengeluh seperti tadi. Mereka sampai tidak percaya dengan para pejabat-pejabat. Ini bukan cuma ikinya saja loh. Orang-orang di tadi pun tidak mempercayai kayak gitu Bu ya. Gak usah lama-lama ikinya akan mereksen juga lagi satu video ya geng ya, yang membungkam dan
membungkam para netizen yang tidak percaya tentang ini. Kiranya ikinya yang cuma saja yang ngomong tentang Teman-teman, hal itu, mari coba sesuatu kita renungi apa yang menjadi pemberitaan di Tempo. Ya, ini berita yang dari Tempo gitu ya, saya bacakan. Bayangkan, sebanyak 171,8 juta penduduk di Indonesia atau sekitar 60,3% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Malaysia cuma 460.000 orang atau sekitar 1,3%. Dan di Vietnam sekitar 18,3 juta atau 18,2% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa sih sejauh ini bedanya? Menurut kalian apa dan kenapa? Bagi saya pribadi ini akan berdampak sangat luas sekali. Perputaran ekonomi akan semakin melambat. Kemudian masyarakat kita jauh dari kata sejahtera karena ekonominya sulit gitu ya. Dan banyak tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh bangsa kita. Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah, ekonomi Malaysia tumbuh sebanyak 4,4% pada suku pertama tahun ini. Pertumbuhan ini banyak disumbang oleh perbelanjaan anda semua, rakyat Malaysia. Bila anda yakin ada kerja, ada pendapatan, anda berbelanja kan? Ini yang gerakkan ekonomi kita dari bawah. Selain itu, pelaburan pun makin rancak. Ramai pelabur, baik dari dalam atau luar negara, yakin dengan potensi Malaysia dan meneruskan projek mereka di sini. Jadi, apa peranan MITI dalam cerita ini? Bila kita sebut pasal pelaburan, ekspor, industri, itulah tugas harian MITI. Kita di MITI kerja keras tarik lebih banyak pelaburan berkualiti terutamanya dalam sektor strategik macam ENI. Hasilnya ekspor ENI kita kekal kukuh dan jadi penyumbang utama pertumbuhan. Bila pelaburan masuk, kilang buka, ekspor meningkat. Ini bermakna lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat, lebih banyak peluang perniagaan untuk syarikat tempatan terutamanya PKS kita. Memang ada cabaran di peringkat global macam isu tarif timbal balas Amerika Syarikat, tapi kita di MITI sentiasa pantau dan ambil langkah perlu untuk pastikan perniagaan kita terus berdaya saing di peringkat antarabangsa. Strategi kita mudah. Pertama, selain berunding dengan Amerika Syarikat, kita cari dan kembangkan pasaran baru untuk jual barang-barang buatan Malaysia. Jangan bergantung pada pasaran lama sahaja. Kedua, kita kuatkan ekonomi dalam negara. Inilah reformasi ekonomi madani. Fokus kita nak pastikan ekonomi ini stabil, wujudkan lebih banyak peluang kerja dan perniagaan yang bagus dan bantu rakyat hadapi kos sara hidup. Kerajaan akan terus bekerja keras untuk pastikan ekonomi kita terus tumbuh, stabil dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua rakyat. Terima kasih atas sokongan anda. Sama-sama kita bangunkan ekonomi Malaysia. Gimana pendapat Anda, geng? Ya, tentunya setiap orang memiliki pendapat masing-masing kayak gitu, geng ya. Terutama ikinya sendiri mau menampilkan pendapat ini kayak gitu ya, geng ya. Kalau Indonesia mengklaim, kalau Menteri Indonesia mengklaim Kalau Menteri Indonesia mengklaim ekonomi Indonesia kalahkan Malaysia, kenapa rakyat kita masih susah mencari pekerjaan di negaranya sendiri? Dan negara kita nomor 2 termiskin di dunia. Dan juga banyak hal-hal kayak gitu ya, geng ya. Hal-hal ini terjadi di negara kita seperti contohnya pendidikan, kesehatan, dan peluang pekerjaan. Nah, tidak seperti di negara Malaysia yang katanya kalahkan negara Malaysia. Negara Malaysia semakin banyak investor dan semakin banyak peluang pekerjaan. Buktinya apa? Gak usah banyak, kalian tidak bisa tutup mata dengan fakta ini yang ikinya ucapkan kepada kalian ya, geng ya. Buktinya banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong ataupun ingin bekerja ke Malaysia. Satu fakta. Maupun melalui resmi maupun melalui tidak resmi. Ini fakta, geng. Kayak gitu. Jadi kalau ini geng ya, ikinya bukan menuduh ataupun ikinya tidak percaya diri kepada pemerintah kita. Namun banyak kali pemerintah kita itu para pemerintah kita atau para pejabat kita itu manipulasi untuk mempercayai ataupun seakan-akan negara kita tuh stabil dan baik-baik saja kayak gitu, geng. Padahal tidak, geng. Negara kita, para rakyatnya ataupun para anunya masih susah mencari peluang peluang pekerjaan di negaranya sendiri. Sampai dari guru sampai menjadi tukang kebun, dari seorang kayak gitu, dari seorang lulusan S2 ataupun sarjana dan sebagainya menjadi cuci pinggang ataupun lain sebagainya di negara Malaysia. Itu fakta ya, gengnya, gak usah dipungkiri, banyak kok.
kayak gitu geng, faktanya kayak gitu geng ya. Jadi bukannya Iki tidak suka dengan negara Iki, ya alhamdulillah kalau dia benar mengatakan hal itu. Namun lebih pentingkan juga ekonomi negara kita. Semoga rakyat yang susah mencari pekerjaan semoga dapat pekerjaan yang layak lah, dan juga tidak susah-susah seperti tadi geng, kayak gitu. Itulah geng ya harapan Ikinya ke belakangannya kayak gitu ya. Siapa sih yang nggak mau negaranya maju mengalahkan negara-negara jiran kayak gitu geng ya. Kalau mau mengalahkan negara Malaysia dan Singapura dan lainnya, kayaknya belum lagi ya geng negara kita. Kalau masih mentalitinya rakyatnya dan para pejabatnya seperti itu. Kalau mau maju negara kita, mentalitinya harus berubah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.